Pak Dharma, sejauh mana kira-kira API telah berkomunikasi dengan anggotanya mengenai kebijakan full call auction ini dan apa saja umpan balik yang telah diterima dari perusahaan-perusahaan efek? Dan juga silakan jika ada yang ingin Anda tanggapi mengenai apa yang sudah disampaikan oleh Pak Firza. Baik, Mbak Safrina, saya dengan anggota API, yang mana anggota bursa juga, yang mana mereka berkomunikasi dengan investor, sudah memang banyak yang saya dengar, memang kebanyakan mayoritas itu investor, terutama retail ya, mereka agak merasakan kesulitan dan merasakan kecewa dan kebingungan dengan adanya pemberlakuan full call auction ini. Jadi saya katakan panic selling, walaupun sudah lama, tapi baru ngeh di 25 Maret itu, dan reaksinya itu langsung kebetulan harga sahamnya mayoritas turun. Karena memang paling banyak adalah di kriteria 1, harga 50. Dan saya bisa paham juga kepanikan investor itu adalah fakta di depan mata yang tidak bisa kita menutup mata. Makanya kami dari API mengharapkan bursa maupun OJK bisa secepatnya melakukan review, evaluasi review, sehingga ada treatment, ada smoothing dari ketentuan ini, karena saya yakin bursa ini punya maksud yang bagus untuk melindungi investor, tapi menurut saran saya, apa yang dilakukan bursa sudah cukup baik dengan adanya notasi khusus itu memberikan label supaya nasabah hati-hati. Nah, ini mungkin maksudnya sama, tetapi dengan pemberlakuan full call auction ini terdapat ekses yang membuat kepanikan di masyarakat, itu yang disampaikan Pak Bernard dan rekan-rekan investor yang lain, terutama di kriteria 1. Jadi saran usul saya mungkin yang kriteria 1 ini harus lebih dievaluasi. Karena yang terakhir 31 Mei dari 54 saham yang masuk papan pantauan khusus, 43 itu kriteria 1. Dan itu yang mayoritas menjadi masalah yang jadi ribut di medsos, dan itu juga kurang bagus secara pemberitaan supaya cepat ditanggapi. Dan satu lagi Mbak Safri, mungkin kriterianya harus dipersempit. Sekarang ada 10 kriteria plus 1 dan lain-lain, jadi bisa aja lebih dari 10, itu mungkin bisa dipersempit. Saya bisa coba memahami dari bursa, perlindungannya mungkin dasarnya itu seperti dengan metode call auction di negara lain, itu untuk price discovery, untuk membentuk harga yang fair, yang wajar. Itu saya anggap yang paling cocok adalah kriteria 7. Kriteria 7 di mana memang saham tidak liquid, apalagi yang bid dengan overnya ada spread yang lebar. Sehingga dengan call action itu bisa membantu. Artinya sekarang ini terlalu banyak, 25% saham, 230 masuk ke papan pantauan khusus. Mungkin dengan dipir sempit, mungkin sekitar 5% dari saham yang ada sekarang 926, terutama kriteria saham yang tidak liquid atau ekuitas negatif, mungkin keributan investor yang dirasakan sekarang bisa sudah jauh diminimalisir. lebih banyak peredam. Nah, itu mungkin saran usul. Baik, Pak Dharma, terima kasih saran dan usulnya. Langsung Pak, tanggapannya dari Pak Firza mengenai saran dan usul dari APEI. Ya, thank you Pak Dharma, Bu Safrina. Jadi sebagaimana kita juga saling koordinasi ya dengan API, seluruh anggota Bursa Efek Indonesia sebenarnya menerima seluruh masukan yang masuk dari anggota bursa, investor, pelaku pasar, asosiasi, dan yang lain-lain untuk sama-sama kita menerapkan bagaimana bisa mendapatkan perlindungan investor dan pastinya juga tetap memberikan kenyamanan bagi investor untuk bertransaksi saham di pasar modal Indonesia, karena memang sebagaimana amanat Undang-Undang Pasar Modal, Bursa Efek Indonesia juga mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pasar yang teratur, wajar, dan efisien. Nah, jadi memang kami anggap mekanisme papan pemantauan khusus merupakan mekanisme untuk perlindungan investor, tetapi pada saat yang sama juga kami terus menerima masukan dan mengevaluasi perkembangan yang terjadi di pasar untuk memberikan yang terbaik kepada seluruh investor di pasar modal Indonesia. Baik, terima kasih banyak. Terakhir, Pak Bernard, jika ada yang ingin sampaikan mengenai aspirasi Anda untuk kemajuan Bursa Efek Indonesia dari kacamata investor Indonesia, silakan. Iya, kalau menurut saya simpel, Mbak. Kalau sampai ada 1/4 dari total saham yang listing ini dipantau khusus, mungkin yang salah ini bukan emitennya, tapi mungkin regulatornya juga yang salah ya. Dan yang kedua, kembali lagi, jangan berlindung di balik kata-kata melindungi investor, karena kita tidak merasa dilindungi,
kita merasa dirugikan. Dan yang ketiga, kalau memang full call auction dirasa itu anti manipulasi dibandingkan continuous auction, sekalian aja 930 saham itu Di full call auction semua. Kan fair, kan katanya kalau continuous auction takutnya gampang dimanipulasi dan tidak mencerminkan nilai fundamental. Ya kalau gitu full call auction aja semua sekalian. Baik. Kalau memang ternyata fundamental ini bermasalah, notasi khusus kita bisa baca kok. Dan kalau fundamentalnya bermasalah, kembali lagi saya jelaskan, Mbak. Ini barang banyak juga barang baru IPO. Oke. Baru IPO 3 bulan, 6 bulan perusahaan ini bisa berubah apa? Kok dari IPO yang diizinkan oleh OJK tiba-tiba masuk papan pemantauan khusus? Ya, oke. Berarti yang bermasalah ini siapa? Oke, baik, sudah cukup jelas. Baik, terima kasih banyak. Baik, singkat saja mungkin Pak Firza, silakan Pak tanggapan dari regulator dan harapannya ke depan atas apa yang sudah disampaikan dari API dan juga investor. Ya, terima kasih Pak Bernard atas masukannya. Kami terima dan kami tampung, Pak. Walaupun 25% dalam jumlah perusahaan tercatat cukup banyak ya dalam sisi jumlah, tetapi dari sisi market cap dan dari sisi bobot IHSG per 20 Mei 2024 itu relatif sangat kecil. Jadi memang walaupun jumlahnya banyak, kita tahu aktivitas perdagangan ini tidak terlalu banyak dan kami ingin memancing dengan adanya full call auction, harapannya perdagangan akan lebih baik. Pastinya Pak, perlindungan investor ini kita harapkan untuk semua ya, tidak terkecuali karena di luar sana masih banyak yang ingin masuk ke dalam ingin masuk ke dalam pasar modal Indonesia, dan kami merasa perlu untuk memberikan transparansi yang lebih di luar notasi khusus, yaitu dengan memberikan segmentasi papan pencatatan. Tidak lain dan tidak bukan, ini adalah untuk agar semua investor nyaman dan merasa terlindungi dan menjadi aware dalam mengambil kebijakan investasi. Untuk apakah semuanya akan dijadikan call auction? Pastinya tidak, Pak, karena kita akan menyesuaikan perusahaan tercatat dengan mekanisme perdagangannya. Jadi untuk saham yang memang relatively fundamentally bagus, liquid dan juga sangat liquid ataupun liquid dengan kriteria tertentu, itu pastinya akan tetap diperdagangkan secara continuous auction, dipertemukan dengan harga terbaik dan waktu terbaik. Sedangkan untuk beberapa kriteria yang kami rasa itu tidak liquid dan cenderung reluctant untuk terjadi manipulasi, pastinya kita akan menyesuaikan mekanisme perdagangannya. Kami pada dasarnya sangat terbuka dengan seluruh masukan dari investor, anggota bursa dan juga API. Please feel free Pak untuk menyampaikan, karena kami ingin juga pastinya ke depannya seluruh investor akan nyaman untuk berdagang di pasar modal Indonesia.